Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya sendiri Nur Yamin. Barangkali teman-teman belum kenal dengan saya. Perkenalkan nih, Nur Yamin. Ya, kalau lihat sih jidatnya terlalu ini ya, tapi gak apalah. Kalau ada yang sama jidatnya dengan saya, luas begini, nah itu pasti pas ketemu bakal terlihat silau gitu. Karena karena terang dengan terang atau pantulan cahaya dengan pantulan cahaya itu akhirnya silau gitu. Nah, oke. Ya, just kidding ya. Jadi teman-teman, di sini saya akan membahas sedikit tentang konsep pemasaran sederhana. Nah, konsep pemasaran sederhana. Jadi kita gak usah ribet dengan berbagai macam strategi atau berbagai macam ilmu pemasaran, gak usah. Nah, ini saya ringkas dengan sesingkat-singkatnya dan semoga bermanfaat. Nah, jadi kalau bicara pemasaran itu ada tiga elemen mungkin ya, ada tiga elemen penting. Yang pertama itu produk, yang kedua pemasaran itu sendiri, yang ketiga target pasar. Untuk masalah yang keempat ada goal, terus ada advancing goal. Nah itu sebenarnya hanya sebagai tambahan saja. Yang paling penting itu ada tiga. Pertama produk, yang keduanya pasar, nah yang ketiganya adalah target atau PPT. Nah ini kalau disingkat jadi PPT, produk, pasar, target. Jadi kalau bicara pemasaran kita ingat tiga hal atau tiga elemen. Pertama produk, kedua pasar, ketiganya target. Nah itu ketika produknya jelas, pasarnya jelas, targetnya juga jelas, nah di situ akan terjadi proses pemasaran. Nah sementara kalau terjadi proses pemasaran, nah di situ pasti bakal ada transaksi penjualan. Kalau bicara penjualan itu sudah pasti di situ ada omset yang masuk. Nah gitu teman-teman. Nah jadi kita rinci nih satu-satu apa yang dinamakan produk. Jadi kalau bicara produk kita harus ingat tiga hal juga. Nah, definisi produk itu ada tiga. Elemen penting dalam produk itu ada tiga. Apa? Satu, yang satu pelayanan, yang keduanya kualitas, yang ketiganya harga. Jadi satu produk itu mengandung tiga elemen. Satu pelayanan, kedua harga, ketiga kualitas, atau disingkat dengan PHK. Nah, jadi kalau kita bicara produk itu berarti kita sudah membicarakan, sudah mengembangkan tiga elemen. Pertama apa tadi? Pelayanan, keduanya harga, ketiganya adalah kualitas. Jadi satu produk itu tidak lepas dari ketiga elemen itu. Pelayanan, harga, dan kualitas. Jadi disingkat dengan PHK. Nah, itu kuncinya. Jadi kita menjual barang dengan harga sekian 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 itu sebenarnya permainan dari tiga elemen itu. Permainan antara pelayanan, permainan antara harga, permainan antara kualitas. Nah, gitu. Nah, lalu kita bicara pasar atau pemasaran. Nah, ada 4 strategi pemasaran nih, teman-teman. Ada 4 strategi pemasaran. Yang pertama strategi defensif ya. Pertama strategi defensif. Yang kedua strategi ofensif. Nah, yang ketiga strategi flanking. Yang keempat strategi guerrilla atau gerilya. Nah, kalau tadi yang pertama strateginya defensif, artinya adalah bertahan.
Yang kedua adalah ofensif, artinya menyerang. Yang ketiga flanking. Flanking ini artinya dia mengapit gitu. Mengapit. Nanti akan saya jelaskan penjabarannya. Yang keempat adalah gerilya. Nah, gerilya pasti teman-teman sudah tahu definisi daripada gerilya itu apa. Nah, sementara target. Nah, target itu ini bicara target, ada segmentasi pasar, ada niche pasar atau pasar segmen atau ceruk pasar atau niche market kalau bicara target ya, bicara target. Nah, cuman masalahnya, nah tadi kembali lagi ke strategi pemasaran ya. Strategi pemasaran itu kan ada 4, ofensif, defensif, flanking, sama satu lagi itu apa, gerilya. Nah, kalau bicara strategi pemasaran berarti kan kita bicaranya target. Siapa target yang harus dibidik? Nah, itu ada 2 target besar sebenarnya, 2 target segmen pasar besar. Yang pertama segmentasi pasar. Nah, yang keduanya niche pasar atau ceruk pasar. Itu memang agak-agak sebenarnya tidak jauh beda sih, cuman ini biar kita nanti bisa bisa memposisikan gitu. Memposisikan mana yang termasuk target pasar, mana juga yang termasuk niche pasar gitu, atau ceruk pasar gitu ya. Cuman yang jelas tidak ada strategi pemasaran yang lebih baik satu dari yang lain, entah itu ofensif, defensif ataupun gerilya. Nah, itu tidak ada yang lebih baik. Strategi pemasaran akan menjadi efektif dan efisien bila sesuai dengan kondisi yang menyertainya. Jadi sebenarnya dari 4 target pasar, dari 4 strategi pasar itu sebenarnya tidak ada yang paling baik gitu. Semuanya baik sebenarnya, cuman kita harus bisa atau mampu menyesuaikan kapan waktunya kita menggunakan salah satu strategi daripada 4 strategi tersebut gitu teman-teman. Nah, ada kayak faktor daripada bisnis atau faktor kesuksesan daripada pemasaran ya, kunci kesuksesan daripada pemasaran itu ada 3 hal atau 3M ya, 3M. Apa 3M itu? Menjaga, merawat, dan menambah gitu. Jadi kunci sukses daripada pemasaran itu kita harus mampu menjaga pasar, menjaga konsumen. Kita juga harus mampu merawat, beda dikit antara menjaga dan merawat. Nah, kita juga harus mampu menambah konsumen. Itu proses pemasaran, penjualan itu akan berkembang gitu teman-teman. Nah, sekian dulu, takutnya terlalu lama, jadi nanti bersambung pembicaraan mengenai pemasaran sederhana ini ya. Mohon maaf barangkali ada yang kurang berkenan. Ini saya hanya sharing informasi aja, daripada tambah ngelamun gitu kan, kita tidak ada salahnya sharing gitu ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.